Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ika dan Bang Adit. Masih di perjalanan dengan kapal Labobar. Setelah sebelumnya kita melalui perjalanan sangat panjang dari Surabaya, Jawa Timur, kemudian ke Balikpapan, Kalimantan Timur, lanjut ke Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, lalu Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya Ternate, Maluku Utara, kemudian Sorong dan Manokwari, Papua Barat, serta Nabire dan Serui, Papua. Banyak hal dan momen berkesan yang sudah kita lewati bersama selama perjalanan 7 hari di atas kapal Labobar. Dan kini memasuki etape terakhir, melewati pesisir utara Papua, menuju Jayapura dan langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik. Apakah perjalanan kita sampai pelabuhan terakhir di kota Jayapura akan berjalan lancar? Mari kita simak perjalanannya sampai selesai. Namun, sebelumnya bagi yang baru bergabung di video ini, silahkan cek dulu video part sebelumnya. Link seperti biasa ada di deskripsi. Selamat pagi. Jadi ini merupakan hari ke-7 dalam perjalanan kita. Sekarang ini udah hari Rabu lagi, atau hari ke-8 di atas kapal. Ya, pusing. Ombaknya gede, alunnya gede. Udah mau nyampe ke Jayapura. Ini benar-benar. Nah itu cuacanya kayak mendung-mendung berawan gitu ya. Ya mendung sih, sedikit mendung. Dan kelihatannya ombaknya kayaknya kecil, tapi ini ada gelombangnya. Jadi kapal kita tuh naik turun sepanjang jalan dari semalam sampai sekarang. Wajar aja, namanya juga samudra. Jadi kayak tadi itu, jujur aja kalau ngeliat keluar nggak kuat. Nah itu di TV posisi kapal kita udah nggak begitu jauh dari kota Jayapura. Kecepatannya tetap 17 knot. Itu kemarin makan malam belum dimakan, dan ini udah datang lagi makan pagi. Mau dimakan mual. Jadi nggak bisa, mending dibawa tidur. Parah. Ini parah. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi sampai. Sekarang udah jam 8 pagi. Kalau di jadwal sekitar jam 12 atau 4 jam lagi. Ini pun mau ke kamar mandi, sakit perut, tapi goyang begini agak susah buat jalan. Nah teman-teman, kita udah di utara pegunungan Cyclop. Jadi di balik pegunungan itu ada Danau Sentani dan Bandara Sentani. Lihat itu. Setelah pegunungan ini ya, baru sampai ke kota Jayapura. Wih, udah mau sampai Jayapura kita. Nah itu kapal tol laut itu, Sabuk Nusantara berapa nggak tahu. Kita cuma mantau dari kamar aja. Dia baru berangkat itu dari pelabuhan Jayapura. Saya tadi baru selesai mandi teman-teman. Jadi ya memang
karena udah mau nyampe. Harus siap-siap kita packing-packing barang. Mantap memang perjalanan kali ini. List nomor 1 pokoknya dalam hidup saya ini, perjalanan naik kapal laut paling keren. Nah, ini posisi kapal kita dan ini kota Jayapura. Kita tinggal belok aja ke arah selatan, keluar dari Samudra Pasifik, masuk ke Teluk Yotefa. Jadi udah aman, alhamdulillah. Walaupun memang masih bikin mual. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita udah mulai belok ke kanan. Ya, emang nggak bisa dihindari ya, ombak gede ini, karena ini Samudra Pasifik, bukan lautan yang ada pulau-pulaunya lagi. Pulau cuma di sebelah kanan kita ini aja, Papua. Sebelah kirinya itu udah kosong. Lautan luas sampai tembus ke Jepang, Amerika, sampai ke ujung-ujung. Aduh, udah ngeliat daratan udah deket begini, rasanya senang banget. Walau ombaknya emang masih mengayun-ngayun. Emang sih harus tangguh kalau naik kapal kayak gini. Dan saya termasuk nggak yang nggak bisa. Termasuk yang mual. Tapi dilawan. Tadi bisa mandi juga. Alhamdulillah udah deket. Lihat tuh, deket-deket pinggir-pinggir itu ya, tebing tuh aja airnya aja memecah gitu. Jadi emang gelombang bawahnya ini yang kuat sebenarnya. Walaupun cuacanya bagus, emang dasarnya udah begini lautnya. Hore. Ya, packing. Wah, udah mau sampai Jayapura. Sedikit lagi. Ini bagian dari kota Jayapura udah kelihatan, teman-teman. Wah, bener-bener deh, perjalanan yang sangat luar biasa.
laut di Samudra Pasifik itu seperti ini ya, ombaknya, ayunannya terasa gede. Penumpang juga udah nggak sabar untuk turun, untuk bisa bertemu sanak keluarganya langsung. Di belakang juga tuh, yang dagang-dagang juga udah mulai rapi-rapi dagangannya karena sebentar lagi turun. Kotanya letaknya di perbukitan gini ya. Nah, dari sini kita tinggal belok kanan masuk Teluk Yotefa dan sandar di pelabuhan. Lihat gelombangnya kawan. Gelombangnya besar karena langsung Samudra Pasifik, nggak ada pulau-pulau lagi. Jadi sekarang ini udah mau jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan di Jakarta itu baru jam 9. Kita kurang lebih jam 12 ya kalau di jadwal. Dan tadi pengumuman dari kru kapal kurang lebih sekitar 30 menit lagi sandar di Jayapura. Jadi tepat waktu, walaupun kemarin berangkatnya telat-telat, tapi tepat waktu. Ini yang keren sih. Nah, ini penumpang-penumpang udah antusias melihat kota Jayapura. Wah, mantep. Lihat teman-teman, itu di tebing-tebing karang itu ya ombaknya sampai menghantam. Di gelombangnya itu emang gede di laut ini. Petugas tangga, siapkan tangga pandu lambung kiri. Petugas tangga, siapkan tangga pandu lambung kiri. Alhamdulillah, akhirnya kota Jayapura, Teluk Yotefa. Kita udah masuk nih. Wow, sampai juga kita ke kota paling timur di Indonesia, Jayapura. Berbukit-bukit ya. Kita langsung belok kanan di sini. Pelabuhannya ada tepat di depan mata kita. Ini apa ya? Semacam keramba ya? Kapal nelayan. Kita langsung berbelok. Nah, sini ombaknya udah tenang ini. Udah masuk teluk. Sebentar lagi kita
kita sandar, jadi kita bersiap untuk packing barang dulu. Udah di kota langsung kita berbukit-bukit, langsung sandar. Ya makan dulu teman-teman, tadi belum sempat makan gara-gara mual. Alhamdulillah, akhirnya setelah 7 hari 7 malam perjalanan dengan KM Labobar, kita tiba tepat waktu di Pelabuhan Jayapura. Benar-benar berkesan. Kita berangkat hari Rabu sore jam 4 dari Surabaya dan tiba Rabu siang jam 12 waktu Indonesia Timur di Jayapura. Habis ini kita cari penginapan dulu, kemudian cari makan siang di sekitaran sini. Yalah, udah bosen makan makanan kapal ya. Sepanjang jalan nasi telur, nasi ayam, nasi ikan gitu aja terus. Nah, sebelum kita turun, kita pastikan dulu nggak ada yang tertinggal, sabun dan lain sebagainya di kamar mandi ini aman, oke. 7 hari. Nah, ini dia Pelabuhan Jayapura di Teluk Yotefa. Kita tadi dari sana ya, terus lewat sini, terus mutar di sini. Kita mau sandar, kayaknya sandar kanan sih, atau sandar kiri nggak tahu, lihat. Tuh ada kapal-kapal perintis, tol laut. Udah sepi ya, penumpang semuanya udah siap-siap untuk turun. Ibu negara juga udah prepare. Kita turun nunggu sepi aja, biar nggak berdesak-desakan sama porter, sama penumpang lain. Karena kalau namanya pelabuhan di mana-mana itu agak-agak rawan, teman-teman. Sampai juga kita di ujung Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya tiba juga di pelabuhan penumpang pelabuhan kapal laut Jayapura. Berbukit-bukit ya. Tapi kalau mau jalan ke pusat kota, tinggal jalan aja ke sebelah kanan, itu nggak jauh, sekitar setengah kilometer aja. Udah banyak hotel-hotel. Kita turunnya belakangan. Pelabuhannya kecil ya dibandingkan pelabuhan seperti Sorong. Dan ini bangunan baru nampak. Kita sekarang ini mau ke kantor Pelni dulu untuk arrange tiket, yang mana kayaknya kita nggak bisa pulang naik kapal lagi. Kita mau coba naik pesawat aja biar cepat, karena ini udah mau masuk bulan puasa, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau turun. Ini udah siap-siap, udah packing semuanya barang. Akhirnya finish juga ya. Belum finish. Finishnya keluar dari kapal ini baru finish ya. Finishnya sampai rumah. Kita di ujung Indonesia nih, Jayapura. Nggak nyangka loh, ternyata pelabuhan itu ada di bawah tebing-tebing tinggi begini. Dan tadi mau ngecek
Grab di sini ternyata harganya fantastis ya. 1,7 kilo aja tarifnya 47.000. Itu kalau di Surabaya udah 10 kilo. Di sini 1 kilo. Mahal. Ya namanya juga Indonesia Timur ya. Ini barang-barang bawaan kita udah nggak ada yang ketinggalan kan ya? Nggak ada. Oke, aman. Kita tunggu sepi dulu tangga baru turun dengan tenang. Dan mungkin kalau misalnya nggak saya rekam pas proses turunnya, mohon maklum aja, soalnya crowded kan. Kita yang penting udah sampai bawah dulu aja, mungkin baru bisa ngelihat sedikit suasananya nanti. Alhamdulillah, akhirnya setelah 8 hari di atas kapal, tepatnya tanggal 30 Maret 2022, kita sampai juga di pelabuhan Kota Jayapura. Sungguh perjalanan panjang yang sangat berkesan bagi kami. Memang sejak dari semalam sampai pagi hari menjelang tiba di Jayapura, kami merasa mual karena alun ombaknya yang besar. Apalagi kemarin malam saat melewati utara Mamberamo. Namun, ini menjadi pengalaman pertama dan sangat berkesan bagi kami bisa menginjakan kaki di tanah Papua. Di pelabuhan, kami tidak banyak merekam suasana saat turun kapal karena banyak barang bawaan dan kondisinya cukup ramai. Langsung saja kami mengecek transportasi selanjutnya menuju penginapan. Tapi sebelum berangkat ke penginapan, kami menyempatkan diri dulu ke kantor Pelni cabang Jayapura untuk refund tiket pulang KM Dobon Solo yang sedianya akan berangkat pada keesokan hari, tanggal 31 Maret 2022. Bukan tanpa alasan kami membatalkan pulang dengan kapal Dobon Solo ini. Pertama, karena hari-hari terakhir perjalanan fisik kami drop, lebih banyak berbaring di tempat tidur. Yang kedua, karena jadwal keberangkatan KM Dobon Solo yang terlalu dekat, hanya selisih sehari saja. Sedangkan kami ingin menikmati suasana di Jayapura beberapa hari. Selesai refund tiket KM Dobon Solo, saya dan istri langsung memutuskan menuju ke Sentani dengan menggunakan taksi online. Ya, di sini harga transportasinya itu lumayan mahal teman-teman. Jadi ini kita naik Grab dari Jayapura pelabuhan menuju ke kota Sentani itu dengan tarif 250.000 untuk jarak sekitar 20-30 km. Perjalanan yang luar biasa kami alami sepanjang 7 hari ini. Dan dari pelabuhan Jayapura menuju ke Sentani ini kami juga melewati perbukitan yang mengarah ke Abepura. Di sini juga bisa melihat Teluk Yotefa dan Jembatan Merah yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sungguh pemandangan yang keren. Tapi ya, kami nggak sempat untuk bisa berkunjung ke sana karena kami juga mengejar untuk tiket kembali ke Pulau Jawa dengan pesawat. Nah, ini kita melewati kawasan Abepura yang banyak perbelanjaan, kemudian pusat-pusat pemerintahan, kantor-kantor, dan semuanya. Suasananya itu nyaman teman-teman. Jadi sekilas ya saya teringat kayak kota-kota di Sumatera. Ini punya ruko-ruko gitu kan. Parkirannya cukup luas, bisa menampung banyak kendaraan. Di sini juga angkutan umum tersedia. Cuma nggak tahu ini tarifnya berapa. Tapi yang jelas kalau saya tanya ya ke salah satu teman saya yang tinggal Jayapura, sebenarnya itu tidak semahal apa yang kita bayangkan tadi pas di pelabuhan. Itu karena ada momen-momen tertentu aja ya, pas kapal sandar biasanya itu tarifnya dinaikkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berjalan-jalan di sekitar kota Jayapura dengan naik angkot atau apa, itu paling bayarnya sekitar 10 ribuan aja. Jadi ya sebenarnya nggak beda-beda jauh sih sama angkutan umum kayak di kota-kota besar pada umumnya ya. Kayak di Jakarta misalnya, itu kan segitu-gitu juga tarifnya.
Lepas Habibpura, kita langsung melewati kawasan Danau Sentani. Di sini kita bisa melihat Danau Sentani dengan panjang kurang lebih sekitar 20 km dari ujung sampai ke ujungnya. Nah, di sisi kiri kita bisa melihat Danau Sentani, di sisi kanan kita akan melihat kawasan pegunungan Cyclops, yang mana salah satu di antara gunungnya tersebut adalah Gunung Dafensoro, atau kita kenal juga dengan Gunung Dobonsolo, yang menjadi salah satu nama dari kapal Pelni KM Dobonsolo. Dan masih di sekitar Danau Sentani ini, kita melewati kawasan Stadion Lukas NMB atau Stadion Jayapura yang kemarin baru saja menggelar PON 2021. Ini merupakan salah satu stadion dengan kapasitas terbesar nomor 2 di Indonesia dan salah satu stadion terbaik yang berada di Asia. Dan akhirnya setelah perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit, kita akhirnya tiba di kota Sentani. Kita menginap nggak jauh-jauh dari pusat kota Sentani yang letaknya juga berdekatan dengan Bandara Sentani Jayapura. Di sini kita cari penginapan dengan harga terjangkau untuk 2 hari ke depan. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita lakukan pertama kali setelah sampai ke penginapan yaitu makan bakso. Kata siapa? Di Papua itu makanan mahal-mahal, ya kan? Tadi kita beli gorengan, ini 5.000 dapat 4 pieces, dapat 4 biji gorengan. Kemudian bakso harganya berapa itu? Ini 20.000. 20.000 seporsi. Bakso bakwan Malang gitu ya. Dan ini mie ayam bakso harganya 25.000. Ini range-nya mirip-mirip kayak di Jakarta lah kalau kata saya, kayak di ibu kota. Nggak beda-beda jauh, dan rasanya enak kan ya, makannya kan asik kan. Tuh harganya tuh, pilihannya banyak, menyenangkan lah. Pokoknya siapa bilang Papua itu mahal, enggak, sama aja kayak kita di Jakarta atau daerah-daerah lain, terjangkau lah. Malah mungkin lebih mahal Kalimantan kalau kata saya. Setelah 7 hari 7 malam makan nasi ikan terus akhirnya nemu bakso sama mie ayam gini tuh kayak surga banget ya. Rasanya enak banget. Nggak kebayang deh kalau misalnya besok ternyata kita harus balik lagi ke arah Jawa, terus naik kapal lagi, makan gitu lagi. Aduh, kayaknya nggak kuat. Kena ombak lagi. Itu nggak kuat. Tapi ini enak banget.